atau an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi Bilal ini beliau yang berperan sebagai iqamah. Nah, jadi selesainya beliau, karena beliau yang azan, beliau iqamah. Nah, falamma an qala, maka manakala beliau sampai pada qad qamatis shalah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyahut, aqamahallahu wa adamaha. Maknanya sabataha wa adamaha. Washtahara ziyadatu wa ja'alani min solihi aha. Lah, jadi hadis tadi mengajarkan kepada kita mendoakan kepada setiap yang positif agar terus berjalan. Contohnya misalnya ada orang melakukan kebaikan, ada orang melakukan tindakan positif, kita doakan. Mudahan sidin panjang umur, kawat terus dalam kebaikan. Nah, ini kita bisa mengambil dari hadis aqamahallahu wa adamaha. Ketika Bilal menyuarakan, mengumandangkan qad qamatis shalah, Rasul menyahut aqamahallah wa adamaha. Semoga sholat tetap jaya, wa ja'alani min solihi ahliha, dan Allah menjadikan aku termasuk orang soleh nang katujuh sumbahyang, nang penyumbahyang. Wa qala fi sairil iqamah ka nahwi hadisi Umar radhiyallahu anhu fil adzan. Sair maknanya baqi. Lah, jadi Allahu Akbarnya dua, asyhadu alla ilaha illallahnya satu aja. Hanya qad qamatis shalah nang dua. Babu maja'a fid du'a'i indal adzan. Hadis membahas tentang sunnah berdoa indal adzan. Lah, sunnah berdoa indal adzan, selesai azan. Jadi menjawab azan sudah. Nah, menjawab azannya itu disunnahkan kulla kalimatin. Yujibus sami'u kulla kalimatin ba'da faragil muazzini wa la yantaghiru faragahu min kullil azan. Jadi kalau misalnya kita menyahuti muazzin, ini per kalimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahuti lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang sampai mulai awal, sampai akhir la ilaha illallah, hanya kita menyahuti. Kada seperti itu tuntunannya. Nah, selesai sudah menyahut, kemudian disunnahkan pulang berdoa. Wabihi ilaihi qala haddatsana Ahmad bin Hanbal qala haddatsana Ali bin Ayyash qala haddatsana Syu'aib bin Abi Hamzah an Muhammad bin al-Munkadir an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yasma'un nidaa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu. Sampai di situ aja di riwayat hadis, walaupun ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Terserah aja hendak berbuat itu. Cuma hadisnya sampai alladhi wa'adtahu. Apa ganjarannya orang yang membaca doa ini setelah azan selesai? Halat lahu syafa'atu yaumal qiyamah, wajib hari kiamat dia mendapatkan syafaatku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah, mudah tapi susah. Kenapa? Karena kita kadang-kadang banyak lengah pada
perkara ini. Kadang-kadang azan berkumandang tasahud tigen. Kadang-kadang apalagi berdoa. Kenapa? Karena muazin asik azan, kita asik juga dengan gawian. Harusnya berstop dulu. Macam di dalam apa tah? Di dalam i'anatul polibin. Itu kan ketika azan dikumandangkan, disuruh ditekankan, menghentikan pekerjaan kita, nang mana pekerjaan kita ini kau aja disusul setelah azan itu selesai. Contoh, ya kayaknya misalnya sedang belajaran, azan berkumandang, stop dulu. Nah, menjawab, Mbak Tuntong menjawab, hanya sambungi azan, hanya sambungi belajaran. Nah, seperti itu sebenarnya. Rahatan misalnya apa? Menulis. Pas azan berkumandang, stop dulu. Jawab azan, Mbah Tuntung hanya sambungi menulis. Seperti itulah anjurannya. Nah, jadi besar benar pahalanya lah. Halat lahu syafa'atu yaumal qiyamah. Mudah tapi susah. Kenapa? Karena kita sering lengah pada kesempatan ini. Babu ma yaqulu inda azanil maghribi. Ini khusus spesial yang dibaca setelah azan maghrib. Ini Indosiar biasanya yang memakai. Nah, wa bihi ilaihi qala haddatsana Muammal bin Ihabin. Qala haddatsana Abdullah ibn al-Walid al-Adani qala haddatsana al-Qasim ibn Ma'nin. Qala haddatsana al-Mas'udi an Abi Katsirin maula Ummi Salamah an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqula inda azanil maghribi. Rasul ajari aku membaca doa ini ketika selesai azan maghrib dikumandangkan. Apa doanya? Ini doa Indosiar. Allahumma inna hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Lah, Mbak Tuntung doa, sambung pulang apa? Kisah nyata, suara hati istri. Lah, la faghfirli. Jadi ini doanya. Kalau nang hendak Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah bisa juga. Kalau nang hendak nang Allahumma inna hadza iqbalu lailika khusus maghrib ya silahkan. Sama-sama ada di bisi dasar. Jadi perbedaan itu menjadi pemersatu. Ini doanya seperti ini. Nang si fulan doanya seperti itu. Satunya di mana? Sama-sama berdoa. Itu perbedaan menjadi pemersatu. Dan di dalam hadis tadi, hadis sebelumnya, halat lahu syafa'atu yaumal qiyamah, ketika membaca doa setelah azan, di situ ada bisyaratun ila husnil khatimah. Ada janji, ada kabar gembira bagi orang yang mengamalkan doa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah ila akhir, halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah fihi bisyaratun ila husnul khatimah. Jadi amalan supaya husnul khatimah, rancaki membaca doa setelah azan. Dan kemudian di dalam ini hadis ada penekanan untuk berdoa fi awqatis sholawat li'annahu halu roja'il ijabah. Apalagi tadi sebelumnya dianjurkan berdoa antara azan dan iqamah. Kemudian babu akhdhil ajri ala ta'zini. Nah, sekarang masuk kepada muazzinnya pulang. Inilah, apakah boleh muazzin mengambil upah terhadap azan hariannya?
atau azan mingguannya, entah kena mingguan misalnya atau harian, boleh atau tidak? Ini hadis membahas. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammadun qala akhbarana Sa'idun al-Jurairi an Abil Ala an Mutarrif ibn Abdullah an Utsman ibn Abil As radhiyallahu ta'ala annahu qala qultu wa qala Musa fi mawdi'in akhar inna Utsman ibn al-As radhiyallahu ta'ala annahu qala ya Rasulullah, beliau menawarkan diri kepada baginda Rasul, ij'alni imama qaumi, wahai Rasul, lantik aku imama qaumi untuk menjadi imam jamaahku, imam kaumku. Qala anta imamuhum, engkau memang imam mereka. Nah ini SK-nya dari Rasul langsung. Lah Utsman ibn Aus menawarkan diri tadi kepada baginda Rasul. Difahami daripada ini hadis, boleh mempromosikan diri kalaunya sanggup dan amanah. Boleh. Mbah kalaunya misalnya nih, mahadang orang maambil maraih sorong supaya maajar di madrasah sorong di kampung, pina kada tahu-tahu orang misalnya, ayo gagawayan bagamatan lawan kepala sekolahnya, kalau pina sidin tadi itu kesibukan lalu kada telirik lagi, asal kitanya ada kesanggupan dan amanah. Karena kalau nyebut tawar mempromosikan diri itu apapun juga, hendak jadi pejabat, pemimpin atau apapun yang diwenangi, syaratnya dua, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Jadi dua syaratnya. Lah syarat jadi pemimpin ataupun pejabat lah atau mewenangi apa juga pun, dua, hafiz amanah nomor satu, alim paham ngerti dengan tugas. Lah paham ngerti dengan tugas. Ya kanya orang inilah hendak menjadi kepala desa misalnya nih, hendak mencalonkan diri, nah dua ini harus terlengkapi, amanah, dan amanah nomor satu ini hafizun alim, yang kedua alim paham ngerti dengan tugas. Ketika posisi jadi kepala desa, napa tugas, ngerti paham masalah itu, dan kemudian orangnya amanah, silahkan lah hendak mencalonkan diri, silahkan hendak mempromosikan diri, silahkan. Kenapa? Dua terpenuhi sudah, amanah, paham, ngerti dengan tugas ataupun jabatan. Itu Nabi Yusuf mengajari. Qala anta imamuhum waqtadi bi adhafihim, waqtadi tolong perhatikan, asal mana ikuti. Tolong perhatikan bi adhafihim, jamaah yang lemah. Jadi itulah hikmahnya kan, kenapa ketika imam itu hendak sembahyang, sawu sufufakum, ditoleh ke sebelah kanan, lah ditoleh ke sebelah kiri. Satu sisi hikmahnya untuk mengontrol rapikah sudah barisan di belakang. Satu. Yang kedua, melihati mensurvei di belakang ini nang menjadi jamaah kita ini siapa-siapa. Oh, di belakang ini ada polisi, ada tentara, ada pedagang, ada macam-macam begitulah. Nah, kadang misalnya jamaah kita ini murni ya kanya kakanakan sekolah aja belakang, kada beraneka ragam. Nah, ketika beraneka ragam di belakang ini waqtadi bi adhafihim. Kita rasa-rasa oh ini polisi di belakang. Polisi ini
Mbah ini pulang, tugas pulang. Oh ini tentara, oh ini pedagang, oh ini perawat, bis ini tugas pulang. Nah, jangan pindah belawas-lawas sembahyang. Itu maksudnya tak? Oh tadi bi'adha'afihim. Lamunnya hendak belawas-lawas, itu silahkan sembahyangan di rumah sorongonan. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita untuk tanggap keadaan sekitar. Karena manusia ini merupakan makhluk sosial. Wattakhidh muazzinan, lantik muazzin, tapi muazzin yang seperti apa? Pesan Rasul, la ya'khudhu ala adzanihi ajran, yang tidak menghitung terhadap azannya ajron. Maksudnya apa? Muazzinnya tadi itu ketika dilantik inya kada tahu-tahu tentang masalah gaji, tentang masalah upahan. Mbak dibari orang, ya terserah berapa misalnya. Nah kadang inya tah menghitung sorong sehari misalnya azan 50.000 kali 5 waktu. Nah bisa mengali seperti itu. Nah jangan nangka itu dicari. Wattakhidh muazzinan la ya'khudhu ala adzanihi ajron. Nah, kita lihat di dalam wattakhidh amra nadbin. Itu amar, amarannya lin nadab. Qala al-Khattabi rahimahullah, akhdhul muazzini al-ajra ala adzanihi makruhun fi madzahibi aktsaril ulama. Menurut kebanyakan mazhab ulama, muazzin mengambil upah terhadap azannya makruh. Inilah satu pendapat. Asal misalnya apa? Inya sejahtera, ayo hak situ. Tapi lah mun misalnya memang kaum gawian inya, nah ini lain pulang persoalan. Wa qala Malik bin Anasin, nah Imam Malik fatwanya la ba'sa bihi. La ba'sa bihi kalimatun tadullu alal ibahah. Boleh-boleh aja inya mengambil upah azannya tadi. Apalagi inya kada hitung juga sepembari daripada panitia aja. Kada jadi persoalan. Wa yurkhasu fihi. Wa qala al-Auza'i makruhatun, makruh wala ba'sa bil ja'li, tapi boleh kalaunya persen atau misalnya per bulan boleh. Lamunnya harian bilanya tuntung azan dibari 5.000 misalnya, mbak tuntung azan dibari 5.000, makruh ujar Imam Auza'i. Nang kada makruh kayak apa? Per bulan. Wa kariha dzalika ahlur ra'yi, walaupun ahlur ra'yi tetap memakruhkan. Sama juga artinya. Teknisnya aja nang diubah. Wa mana'a minhu Ishaq ibnu Rahawayhi wa qala al-Hasan, Hasanul Basri rahimahullah, akhsha alla yakuna salatuhu khalisatan lillahi ta'ala. Aku khawatir salatnya tadi tidak ikhlas. Itu kenapa jadi alasan dimakruhkan. Lah, nah cuma tadi Imam Malik mengatakan la ba'sa bihi, boleh-boleh sahaja. Lamunnya misalnya tadi kaumnya kadi gaji, inang telat terus lainnya azan. Kita pun ini kenapa ya telat? Duitnya telat juga artinya. Ya kanya subuh tapan dudiannya misalnya azan, kenapa? Karena duitnya telat juga. Lah, nah jadi tadi ada beberapa fatwa tentang bolehkah muazin mengambil upah ala ta'zinihi. Malik ibn Anas la ba'sa bihi. Artinya boleh. Kemudian babun fil azan qabla dukhulil waqti. Nah, ini nasib. Hadis membahas muazin yang azan sebelum masuk waktu. Kalaunya sudah terjadi, ya terjadi. Cuma langkah penyelesaiannya, solusinya seperti apa? Ini diajarkan hadis. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Musa bin Ismail wa Daud bin Shabib al-Ma'na qala haddatsana Hammadun an Ayyub an Nafi'in an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Bilalan adzana qabla tulu'il fajri. Sayyidina Bilal pernah azan sebelum subuh. Fa'amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung Rasul perintahkan Sayyidina Bilal ayyarji'a, untuk meralat.
Bilal, Bilal, ini waktu belum masuk, lakukan peralatan. Fayunadi, akhirnya Bilal itu cerdas. Ujar Rasul, lakukan peralatan, kada perlu bertakun lagi. Ngapa tadi Rasul peralatannya? Kada kayak gitu. Ini cerdasnya sahabat Rasul. Kenapa ya? Karena si Nabi Bilal sahabatnya Rasul. Memaraki orang yang cerdas, terjangkit juga cerdas. Mendekati orang yang baik, terjangkit juga baik. Nah, fayunadi, beliau berteriak, ala innal abada nama. Nah, itu tah jagitalah peralatannya. Mohon perhatian bahwasanya hamba nama lah guring. Artinya apa? Rupanya ketika bangun guring tadi itu nah, fokus dikira sudah masuk waktu, bedadas bangun, bedadas ya kita lah ke masjid tadi, kada maitihi lagi keadaan azan padahal waktu belum masuk. Jadi ini merupakan bentuk minta keozoran, minta maaf lawan masyarakat. Ala innal abda nama. Nah, jadi hadis mengajarkan apabila ada satu kesalahan, lakukan peralatan. Atau misalnya sesuatu yang maulah salah paham, lakukan penjelasan, klarifikasi ya kita lah. Nah, jangan besupanan. Ala innal abda nama. Dua kali. Kenapa? Supaya meyakinkan bahwasanya azan yang dikumandangkan tadi memang belum masuk waktunya. Zada Musa faraja'a fanada ala innal abda nama. Itulah kalaunya bahasa kita ya sesuai dengan uruf. Nang uruf paham aja tah misalnya waktu sembahyang belum masuk azan kita kayak apa peralatannya. Nah, bahasa Banjar aja. Ampun maaf lah paanang-paanang sabarataan, acil-acil sabarataan bahwasanya waktu sholat belum masuk. Ulun tadi kada taitihi jam atau jam ulun mati. Nah, kayak itu sesuai dengan uruf. Bala mau misalnya bahasa Arab, udah paham pulang orang. Qala Abu Dawud rahimahullah wa hadzal hadits lam yarwihi an Ayyuba illa Hammad bin Salamah. Jadi Hammad ibn Salamah aja nang meriwayatkan ini hadis. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ayyub bin Mansur qala haddatsana Syu'aib bin Harbin an Abdul Aziz bin Abi Rawad qala akhbarana Nafi'un an muadzinin li umara yuqalu lahu Masruh adzana qabla subhi fa amarahu Umar radhiyallahu taala anhu fa dzakara nahwahu nahwal haditsil mutaqaddim. Qala Abu Dawud rahimahullah wa qad rawahu Hammad bin Zaidin an Ubaidillah ibni Umar an Nafi'in aw ghairihi anna muadzinan li Umar yuqalu lahu Masruh. Ngarannya lah Masruh. Qala Abu Dawud rahimahullah wa rawahu ad-Darawardi an Ubaidillah an Nafi'in an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala kana li Umar muadzinun yuqalu lahu Mas'ud. Nah, satu riwayat Mas'ud ngarannya. Riwayat sebelumnya tadi Masruh. Muadzin itu nang tukang azannya tadi. Tapi sekarang marikit sudah ngarannya apa? Bilal, ketia Bilal. Padahal Bilal itu ngaran sahabat Rasul nang tugasnya sebagai muadzin. Lah, marikit sudah bahasa kita Bilalnya siapa aja. Artinya muadzinnya siapa aja. Wa dzakara nahwahu wa hadza asahhu min dzaka. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Zuhair bin Harb qala haddatsana Waqi'un. Qala haddatsana Ja'far bin Burqan an Shaddad maula Iyad ibn Amir an Bilalin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu la tu'adzin hatta yastabina lakal fajru hakadha wa madda yadayhi ardan. Nah, di atas tadi maksud wa hadza asahhu min dzaka, riwayat nang memadahkan ngaran muadzin Sayyidina Umar itu Mas'ud lebih asah daripada riwayat nang memadahkan itu Masruh. Bagaimana penilaiannya ini lebih asah? Oh, dilihat daripada diantaranya melihat kepada rawinya. Fa inna Hammad lah ibn Salamah wuhima fi riwayatihi an Ayyuba. Hammad ibn Salamah ini nak meriwayatkan lawan Ayyub ada wahmun di situ. Nah,
ini mengindikasikan kepada berkurangnya kekuatan hadis tadi. Nah, jadi disitulah hadis ini lebih asoh daripada hadis yang sebelumnya. Dari mana bisa? Bisa daripada rawinya. Nah, ini kajian ulama-ulama usul hadis yang seperti itulah yang panjang lebarnya. La tu'adzin, jangan engkau azan wahai Bilal kecuali nyata nampak bagimu fajar shadiq. Hakaza wa madda yadaihi ardhan, beliau membentangkan kedua tangannya secara melebar. Lah, wa madda yadaihi ardhan. Hatta yastabina lakal fajru. Artinya fajar shadiq. Karena ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib, nah ini memanjang seperti buntut serigala. Tapi kalau lah meluas, menyebar, di ufuk sudah, berarti menunjukkan itu fajar shadiq. Kan fajar aja ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Qala Abu Daud rahimahullah, syaddat maula Iyadin lam yudrik Bilalan. Berarti ada munqati, ada kada ittisal di sini lah. Syaddat maula Iyad tidak pernah ketemu dengan Bilal. Berarti ada rawi nang kada dicantumkan tak di situ. Nah, kemudian babul azan lil a'ma. Hadis membahas apakah orang buta bisa menjadi muazin? Bisa. Bisa. Jadi kita di era Rasul ini sudah dipraktekkan. Siapa pelakunya? Abdullah ibn Ummi Maktum. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Salamah qala haddatsana Ibnu Wahb an Yahya bin Abdullah ibn Salim ibn Abdullah ibn Umar wa Sa'id bin Abdurrahman an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha anna ibna Ummi Maktumin kana muazzinan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'ma, padahal keadaan beliau buta pada waktu itu. Nah, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kekurangan bukan penghalang kita untuk berhasil. Berapa banyak orang yang dengan kekurangannya tapi berhasil membuat sesuatu, menjadikan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang normal sempurna. Berapa banyak? Itu hanya bisa dilakukan oleh orang nang kekurangan. Orang nang sempurna, nang normal, kada kawa menggawe seperti itu. Berapa banyak. Jadi kekurangan bukan penghalang kita untuk berhasil ataupun penghalang kita untuk sukses. Tidak. Justru di balik kekurangan itu ada kelebihan. Setiap sesuatu ada kelebihannya. Secara lahiriah itu kekurangan, jangan kita hina. Mungkin ada kelebihan yang ia miliki, orang banyak tidak mengetahui dengan kelebihan itu. Nah, kemudian lagi di dalam ini hadis, padahal betapa banyak sahabat pada waktu itu yang berkesempatan, yang layak untuk azan. Kenapa toh jadi Abdullah ibn Ummi Maktum justru yang dipilih oleh baginda Rasul? Di dalam hadis ini mengajarkan setiap orang memiliki pilihan masing-masing serta memiliki alasan daripada pilihannya tadi. Nah, kita kata kawa aja kita mengekang ataupun memaksa kehendak orang lain. Jadi harus bijak. Lah, sama di sini. Dan kemudian di sini menunjukkan lah Abdullah ibn Maktum ini kan buta. Tapi toh dipilih oleh baginda Rasul. Berarti ada sirnya, ada rahasianya. Artinya apa? Nah, seperti itu juga. Ya kanya misalnya nih lah. Ada 5 orang kawan.
5 orang kawan. 5 orang kawan ini nang beempat misalnya pintar. Nang kelima ini bang, ya pintar juga. Cuma nengaran 5 orang pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Lalu nang dipilih misalnya daripada 5 orang itu satu aja. Jangan nang beempat tadi garunukan. Menggerunum, kenapa jar? Jadi si A itu nang dipilih padahal I-nya biasa-biasa aja. Kenapa jadi A itu nang ditarik padahal I-nya biasa-biasa aja. Nah, disitulah tadi apa? Kita mengembalikan bahwasanya setiap orang ada memiliki pilihan dan alasannya. Sebagaimana di sini banyaknya sahabat-sahabat yang lain layak untuk azan nang dipilih Rasul Abdullah ibn Ummi Maktum nang keadaannya tadi buta. Lah. Nah, kemudian lagi babul khuruj minal masjidi ba'dal azan. Apa hukum keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan? Apa hukumnya? Wabihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Ibrahim bin al-Muhajir an Abi Sya'tha'i qala kunna ma'a Abi Hurairah fil masjid. Dulu kami bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam masjid. Fa kharaja rajulun, tiba-tiba ada seorang laki-laki keluar hina adzanal muadzinu, ketika muadzin azan salat asar. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara tegas, amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Perhatian bahwasanya rajul yang keluar tadi faqad asa Abul Qasim. Dia membangkang terhadap suruhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hadis riwayat lain Rasul menyuruh kami idza kuntum fil masjidi, apabila kalian berada di dalam masjid, fanudiya bis sholati, azan dikumandangkan, fala yakhruj ahadukum hatta yusalliya. Jangan keluar sampai sembahyang usai. Sampai sembahyang selesai. Karena dikira sampai sembahyang usai. Artinya bilanya ngarang orang usai ini, usai sembahyang sudah, mbak tuntung usai tadi, keluarlah kada. Jadi sampai sembahyang selesai dikerjakan. Hanya hendak keluar, hanya hendak boleh. Tapi hadis ini tidak bisa difungsikan secara umum. Kenapa? Karena orang yang keluar pada saat azan dikumandangkan kadang-kadang karena satu keozoran. Hendak bahera misalnya, hendak bekami, mau kada mau kan keluar. Hah? Nah, jadi berarti kalaunya misalnya tadi itu ada sudah suruhan Rasul, apabila azan dikumandangkan, kalian di dalam masjid jangan keluar. Bilanya turut patuh berarti atau Abul Qasim, taat kepada Abul Qasim. Mafhumnya bilanya kada maasi, ya tadi aso membangkang Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hafiz al-Asqalani rahimahullah wa fihi karahatul khuruj, di dalam ini hadis makruh keluar minal masjidi ba'dal azan. Tapi kemakruhan ini diperuntukkan bagi siapa? Mahmulun, diperuntukkan ala man kharaja, terhadap orang yang keluar bi ghairi daruratin, tanpa keadaan darurah. Tanpa keadaan yang memaksa dia untuk keluar. Wa amma idza kanal khuruj minal masjidi ba'dal azan, itu beda lagi. Lah, jadi kalau misalnya tadi bilanya misalnya tadi keluarnya ini setelah azan karena darurah, beda. Hukumnya jaizun, fahuwa jaizun.
Amma idza kana al-khuruj minal masjidi lid-darurah fahuwa jaizun. Tapi kalau misalnya kada da darurah, itu tadi hukumnya makruh. Wa dzalika mislu ay yakuna muhditsan au junuban au kana hakinan hendak bekamih au hasala bihi ru'afun atau mimisan darah keluar di hidung, rastungan ujar orang. Au nahwu dzalika atau ada alasan lain, ada keozoran yang lain atau bisa jadi imaman bi masjidin akhar. Asik-asik beelang ke masjid si anu pas parahatan tadi azan berkumandang, boleh. Kenapa jadi boleh? Karena aku imam di masjidku juga. Karena aku imam di langgarku juga. Nah, kada jadi persoalan inya boleh tadi. Nah, karena ada alasan, ada keozoran. Kemudian lagi babun fil muazzini yantaziru al-imam. Hadis membahas muazzin ini harus menanti-nanti arahan si imam. Jadi kalau misalnya imam tadi madahakan qomah, ya qomah. Kalau misalnya tadi belum lagi, ya belum. Kecuali di tempat ibadah tersebut sudah menjadi kesepakatan bilanya imam selesai sembahyang rawatib, salam, langsung iqamah. Itu perjanjian misalnya. Seandainya imamnya tadi ada keozoran, bisa aja imamnya berpadah. Pundak ke WC dulu misalnya. Pundak berwuduk dulu, bisa aja. Wabihi ilaihi qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Syababah an Israil an Simakin an Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kana Bilalun yu'adzinu thumma yumhilu. Kemudian beliau menunggu Rasul. Fa'idha ra'an nabiyya, apabila sudah melihat Rasul. Qad kharaja aqamas sholata, barulah Sayyidina Bilal iqamah. Babun fit taswibi. Hadis membahas tentang taswib. Taswib ini kan apa? As-sholatu khairum minan naum. Pada sholat subuh biasanya adanya. Lamunnya di zuhur di anak, di asar di anak, lain lagi hukum. Wabihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan qala haddatsana Abu Yahya al-Qattatu an Mujahidin qala kuntu ma'abni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma fathawaba. Sedang aku bersama Abdullah bin Umar, tiba-tiba pada salat zuhur, pada satu riwayat sembahyang asar, thawaba rajulun, bertaswib muazzinnya, as-salatu khairum minan naum. Pas salat zuhur, qala, ujar Abdullah ibn Umar, ukhruj bina fa inna hadhihi bid'atun. Karena ini merupakan bid'ah. Masa waktu zuhur pakai as-salatu khairum minan naum? Ini bid'ah. Lah, kemudian babun fis salati tuqamu wa lam ya'til imam yantazirunahu qu'udan. Hadis membahas sembahyang sudah siap dikerjakan. Artinya apa? Sudah diiqamahkan. Ternyata walam ya'til imam, imam belum juga datang, belum juga sampai ke tempat mihrab sembahyang tadi. Mbah yantazirunahu qu'udan. Padahal sudah iqamah, tapi belum dimulai oleh imam. Mbah makmum nang ada yantazirunahu qu'udan, duduk manis ataupun berdiri manis untuk menunggu. Di sini qu'udan aja disebutakan. Lamunnya nang kada terlalu lawas ya berdirian aja, lamunnya lawas ya dudukan. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muslim bin Ibrahim wa Musa bin Ismail qala haddatsana Aban an Yahya bin Abdullah ibn Abi Qatadah an abihi radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni. Jangan kalian berdiri kecuali melihat aku keluar, kata Rasul. Nah, di dalam ini hadis jawazul iqamah wal imam fi manzilihi. Nang di atas tadi kan idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni. Jawazul iqamah, boleh iqamah wal imam masih di dalam kamar beliau. Idza kana yasma'uha, apabila imam mendengar iqamah.
wa taqaddama idnuhu fi dzalika, dan sudah terdahulu kesepakatan, sudah terdahulu perjanjian. Itu kada jadi persoalan. Wa ma'nal hadis anna jama'atal musallin la yaqumuna indal iqamah illa hina yarawna annal imama qama. Jadi jamaah ini jangan berdiri dulu kecuali melihat imam qama. Apalagi misalnya imamnya datang dari lawang sana. Nah, segera-segera berbaris ya gitulah, segera-segera untuk berdiri. Wa bi qala Abu Dawud hakadza rawahu Ayyub wa Hajjaj as-Sawaf an Yahya wa Hisham ad-Dastawai qala kataba ilayya Yahya wa rawahu Muawiyah ibn Salam wa Ali ibn al-Mubarak an Yahya wa qala fi hatta taruni wa alaikumus sakinah, lazimilah tenang, jangan gerusuh-gerusuh, jangan bukah-bukah ya gitulah ketika hendak sembahyang berjamaah. Jadi tenang supaya apa? Ketika angkat takbir tadi suaranya kada tergopoh-gopoh ataupun manggah-manggah. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ibrahim ibnu Musa qala akhbarana Isa an Ma'mar an Yahya bi isnadihi mithlahu qala hatta tarawni qad kharajtu. Qala Abu Dawud rahimahullah lam yadhkur qad kharajtu illa Ma'mar. Hanya Ma'mar yang membawa riwayat qad kharajtu. Wa rawahu Ibnu Uyainah an Ma'marin lam yaqul fihi qad kharajtu. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Mahmud bin Khalid qala haddatsana Al-Walid qala Abu Amrin wa qala haddatsana Dawud bin Rushaydin qala haddatsana Al-Walid wa hadza lafdhuhu anil Auza'i aniz Zuhri an Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anna sholata kanat tuqamu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Shalah sudah diiqamahkan. Siapa yang jadi imam? Li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasul jadi imam, iqamah sudah dilantunkan. Fayakhudun nasu maqamahum, maka masyarakat, maka sahabat mengambil posisi masing-masing. Qabla ayyakhudhan nabi, sebelum sampai Rasul ke tempat penyembahyangan sidin. Sebelum Rasul sampai ke tikar penyembahyangan imam dah, para sahabat sudah rapi berbaris. Han macam ini juga kalau lah kita biasanya atau bimbai imam tadi naik ke peimaman, lalu rapilah kita berbaris di belakang si imam tadi. Nah, kemudian lagi wabihi ilaihi qala haddatsana Husain bin Muadzin qala haddatsana Abdul A'la an Humaidin qala sa'altu Tsabitan al-Bunaniyya 'anir rajuli yatakallamu ba'da ma tuqamus shalah. Nah, fa'arada li Rasul fahaddatsani an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala uqimatus shalah. Fa'arada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun fahabasahu ba'dama uqimatis shalah. Jadi sebelumnya dulu berdirinya makmum untuk sholat berjamaah pasrahatan qomah kah atau selesai qomah kah atau sebelum qomah. Nah, qalal ulama wan nahyu 'anil qiyam qabla ay yarawhu li alla yatula 'alaihim al-qiyam. Kenapa tadi di dalam hadis kalian jangan berdiri di sop sembahyang kecuali sudah melihat aku keluar dari kamar. Nah, larangan di sini supaya jamaah ataupun makmum tadi tidak lama menunggu berdiri. Kenapa? Karena kalau kelawasan berdiri qad ya'ridu lahu 'aridun. Kadang-kadang saat berdiri itu datang aridun. Aridun itu yang menyebabkan misalnya batal wudu. Han. Oh, jadi kayak itulah difahami. Jadi mandiriakan orang itu jangan lawas-lawas. Kenapa? Karena qad ya'ridu lahu 'aridun. Han. Kasihan apalagi misalnya nang didiriakan itu nah. Lagi apa? Lagi gagaringan gah misalnya. Kalau kena pingsan. Atau nang didiriakan itu lagi lapar gah. Ya kalau lah.
Tapi dah mau kan. Atau rahatan berdiri tadi itu iruk-iruknya tadi kalau pinata ulur. Nah, ini bahayanya ya kalau lah. Han, ini satu ilmu tak. Jangan lawas-lawas mandiriakan. Waktu sholat berjamaah aja dah. Di sini Rasul memperhatikan. Pokoknya bilanya aku keluar daripada kamar, hanya rebuan ikan berdirian. Lamun aku belum keluar daripada kamar, jangan pindah berdiri-berdiri. Nah, kalau pindah tekanto, terhat berdiri. Bahkan kadang-kadang menopang, kadang-kadang menahani tadi. Untuk terbukanya, iru-iru. Nah, fayata'akharu bisababihi. Maka, gara-gara tadi berdiri kelawasan, kemudian tekantut jadinya, umbah tekantut, keluar untuk baudu. Pas rahatan seorang baudu tadi, imam keluar dari kamarnya, memulai sembahyang berjamaah. Kadalah fayata'akharu bisababihi. Nah, akhirnya rokaat inya tadi, nang harusnya full lawan imam, bisa 2 aja, nang 4 berjamaah. Gara-gara apa? Kelawasan berdiri. Lah, teguran. Nah, jadi wa dhahabal aktsarun wa qala aidan qala malikun fil muwatta lam asma' fi qiyamin nas hina tuqamus shalah bihaddin mahdudin illa anni ura dzalika ala taqatin nas. Oh, jadi Imam Malik ini bijaksana beliau sesuai dengan kemampuan jamaah. Lamunnya tadi rasa sanggup aja mulai Allahu Akbar, orang iqamah inya berdiri silahkan. Kalau nyombah tuntung hanya berdiri inya di barisan sop silahkan juga. Jadi tergantung kemampuan manusianya. Fa inna minhum as-saqila wal khafifa. Karena di antara jamaah kita ada yang sakil, ada yang khafif. Ada yang susah kepada dia berdiri lawas, ada yang gampang aja berdiri lawas. Apalagi terlatih sudah berdirinya tadi. Jangankan udah kita lah iqamah nang ada berapa itu. Ini terlatih sudah setengah jam berdiri. Upacara dahulu lah lagi di mana? Misalnya sekolah SD ataupun SMP lah. Jadi sudah terlatih berdirinya. Nah, kemudian wa dhahabal aktsarun ila annahum idza kana al-imam ma'ahum fil masjid lam yaqumu hatta tafrughal iqamah. Aksarun berpendapat jamaah kalau bersama imam di dalam langgar ataupun musalla atau masjid, maka si jamaah, si makmum jangan berdiri kecuali iqamah selesai. La ilaha illallah. Hanya reja kita lah berdirian. Kebetulan imam sama-sama kita juga di masjid ataupun di musalla tadi. Wa an Anasin annahu kana yaqumu idza qala al muadzin qad qamatis shalah. Ini riwayat daripada Sayyidina Anas. Bilanya qad qamatis shalah berdirian tak. Ini riwayat Sayyidina Anas. Rawahu Ibnul Munzir wa ghairuhu wa kadza rawahu Sa'id bin Mansur min tariqi Abi Ishaq an ashabi Abdullah wa an Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah beda lagi. Idza qala al-muadzin Allahu akbar wajibal qiyam. Jadi bilanya Allahu akbar wajib berdiri makmum. Wa idza qala hayya 'alas shalah udilatis sufuf. Hayya 'alas shalati hayya 'alal falah dirapikan susunan saf. Wa idza qala la ilaha illallah wa idza qala la ilaha illallah maka kabbaral imam. La ilaha illallah. Allahu akbar. Nah, kayak itulah susunannya. Wa an Abi Hanifah rahimahullah yaqumuna idza qala hayya 'alal falah. Hayya 'alas sholati hayya 'alal falah. Hanya berdirian jamaah. Fa idza qala qad qamatis shalah. Ini beda lagi. Bilanya misalnya tadi muazzinnya apa si nang qomah tadi qad qamatis sholatu qad qamatis shalah. Kabbarul imam. Bertakbiratul ihram lah si imam. Allahu akbar. Nang qomah tadi bang, tuntungakan dulu. Allahu akbar, la ilaha illallah. Mati mikrofon, hanya 4 jawab baris. Nah ini versi Imam Abu Hanifah. Masalah kapan kita tadi berdirinya ketika orang iqamah.
Imam Malik bijaksana, tergantung orangnya di mana inya tahan kawa berdiri, lamunnya tadi di awal mulai Allahu Akbar bisa, atau orang lagi belum si nang hendak qomah nih, belum lagi hendak iqamah, sudah inya berdiri, ya terserah. Pokoknya diri masing-masing kau aja merasakan sanggup lawasnya berdiri tadi. Lah, ada juga misalnya sudah tuntung, hanya berdiri. Ya pokoknya ujar Imam Malik serahkan kepada orangnya tadi. Nah, kemudian fadhahabal jum'ah wa amma idza lam yakunil imam fil masjid, kalaunya imamnya tidak berada di masjid, Bang, fadhahabal jumhur ila annahum la yaqumuna, jamaah jangan berdiri hatta yarahu, sampai melihat imam tadi datang ke masjid, hanya nak berdiri. Nah, kemudian an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala uqimatis shalah, ketika salat sudah diiqamahkan. Iqamah sudah orang, tiba-tiba menghadang Rasul seorang laki-laki, fahabasahu, dia menyita waktu Rasul. Ba'dama uqimatis shalah, setelah qamah selesai. Menyita waktu. Ada hajatkah, ada apakah? Jadi Rasul ini luar biasa hilimnya. Padahal ini kesempatan untuk sembahyang sudah. Ada laki-laki pender apakah? Rupanya ini sesuatu yang genting juga, yang penting juga. Sehingga Rasul menunda tadi pelaksanaan sembahyang. Lah, jadi di dalam ini hadis, qala al-Hafidz fil hadis jawazu munajatil isnain, boleh berbisik dua orang bihuduril jamaati, di hadapan orang banyak. Bahkan tadi Rasul lawan rojul berduaan berbisik, sahabat jamaah banyak di belakang. Nah, diistimbat ulama di situ, bilanya hendak berpender besunyian, hendak nang berduaan aja, kalaunya di tengah orang banyak itu boleh. Tapi kalau misalnya bertiga, terkumpul bertiga, lalu babisik berdua ini, nang seikong ini, Bang, ton siapanya pender, ton angin. Jangan. Jadi, nah ini kada boleh. Ada bertiga, lalu nang ini memendere ke ini aja. Nang ini tadi, Bang, karena dikiranya memenderakan inya kah? Karena dikira membisikakan inya kah? Nah, lain kalau nyoba empat. Lah, nah kalau nyoba empat, ngini berdua, nah ngini tadi berdua juga. Apalagi kalau nyoba banyak. Nah, kayak itu tah aturannya dalam bergaul. Dan kemudian di dalam ini hadis boleh dipisah antara iqamah dan takbiratul ihram idza kana li hajatin. Karena yang perlu diulang lagi tah iqamahnya karena ada hajat. La ilaha illallah. Sekalinya imamnya sakit parut. Sekalinya imamnya tadi hendak bakantut. Bakantut dulu imam. Mbah imam tadi bakantut, keluar baudo. Ada 2 menit, 3 menit. Jaraknya antara takbiratul ihram lawan iqamah tuntung tadi. Mbah diulang lah. Kada perlu diulang. Kenapa? Karena tadi lihajatin. Amma idza kana li ghairi hajatin fahuwa makruhun. Kalaunya sepasi antara iqamah selesai dan dimulainya takbiratul ihram ada sepasi nang li ghairi hajatin, ini hukumnya makruh. Bahkan kalaunya misalnya tadi fasolnya itu dianggap fahish baner, dianggap lawas baner, maka disuruh untuk iqamah ba'asa pulang. Wastadalla bihi lirraddi ala man atlaqa minal hanafiyah annal muadzina idza qala qad qamatis shalah wajaba 'alal imam at-takbir. Nah, ini bentuk penolakan juga tah terhadap fatwa Imam Abu Hanifah bilanya misalnya tadi tuntung iqamah apabila qad qamatis shalah sudah tuntung, maka si imam wajib bertakbiratul ihram. Nah, hadis ini sebagai bentuk sanggahan. Boleh aja tah diantarai antara tuntung iqamah lawan takbiratul ihram. Tadi kan Imam Abu Hanifah mengatakan wajib bertakbir sudah ketika tuntung qad qamatis shalah. Jadi hadis ini sebagai sanggahannya. Nah, qala al-Aini fihi dalilun ala anna ittisalal iqamah bis shalah laisa min waqidis sunan, bukan sunnah muakkadah. Wa inna ma huwa min mustahibbiha.
Wa fihi jawazul kalam, dan di dalam ini hadis boleh berdialog li ajli muhimmin minal umuri indal iqamah, karena ada perkara yang dianggap penting ketika selesai iqamah. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ahmad bin Ali bin Suwaidin ibn Manjufin As-Sadusi qala haddatsana Aun bin Kahmas an abihi Kahmas qala qumna ila sholati biminan wal imamu lam yakhruj, belum keluar, faqa'ada ba'duna, sebahagian kami ada yang duduk, faqala li syaikhun min ahli al-Kufah, ada syekh Kufah bertanya, ma yuqiduka, apa yang mendorong engkau untuk duduk? Qultu Ibnu Buraidah qala hadha sumudu lah qala hadha sumud faqala li asy-syekh haddatsani Abdurrahman ibn Ausajah anil Bara ibn Azib qala kunna naqumu fis sufuf ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tawilan, lama berdirinya, qabla ayyukabbira, sebelum beliau bertakbiratul ihram. Qala wa qala innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yaluna as-sufufal awwal. Oh, itu aja kitalah kenapa jadi Syekh min Ahlil Kufah tadi, walaupun paribahasanya tah imam belum lagi bertakbiratul ihram, ada urusan misalnya, tetap kita berbaris dulu. Kenapa? Jangan duduk ke buncuk pulang. Tetap siap. Kenapa tadi? Karena malaikat yusalluna. Dimulaikah? Kada dimulaikah? Pokoknya kalau sudah siap berbaris di belakang, di sop pertama, itu malaikat ujar Sidin memintakan ampun alal ladzina yaluna sufufal awal, terhadap makmum yang yaluna sufufal awal, artinya mengiringi ataupun berada di sop pertama. Wa ma min khutwatin ahabbu ilallah min khutwatin yamshiha yasilu biha saffan. Dan tidak ada langkahan yang meridhokan kepada Allah dari langkahan ia jalankan dengan khutwah tersebut sampai kepada sof. Jadi langkah batis menuju sof sembahyang itu langkah nang diridhoi. Kal mafhumnya apa? Bilanya meninggalkan sof, beralih, walaupun tadi imam belum datang, walaupun imam belum memulai takbiratul ihram, berarti ini langkah nang kada ahab oleh Allah. Kecuali tadi ada uzur. Lamunnya ada uzur tuh lain lagi pembahasan. Lah, jadi melangkah ke sof, langkah nang diridhoi. Mafhumnya mundur meninggalkan sof, berarti langkahnya itu apa ta? Nah, kau aja bisa dipahami dengan secara mafhum hadis. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Abdul Waris an Abdul Aziz ibn Suhaibin an Anasin radhiyallahu taala anhu annahu qala uqimatis shalatu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam najiyun, sedang dialog fi janibil masjid fama qama ila shalah hatta namal qaum. Nama di sini maksudnya ngantuk, na'asa lah, ngantuk. Sampai terkantuk-kantuk menghadangi Rasul, ya gitulah setianya sahabat. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abdullah ibnu Ishaq al-Jauhari qala akhbarana Abu Asim an Ibnu Juraijin an Musa ibn Uqbah an Salimin Abin Nadri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuqamus shalah fil masjid idza ra'ahum qalilan jalasa lam yusalli wa idza ra'ahum jama'atan shalla. Rasul ini bisa melihat keadaan. Apabila jamaahnya banyak, beliau sholat. Apabilanya masih sedikit, beliau tidak memulai sholat berjamaah. Kenapa? Karena masyarakat antusias dengan sholatnya Rasul. Dan difahami daripada ini hadis, tidak apa-apa menunda sholat untuk mendapatkan jamaah. Dan al-muta'addi afdalu minal qasir. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abdullah ibnu Ishaq qala akhbarana Abu Asim an Ibnu Juraidin an Musa ibn Uqbah an Nafi ibn Jubairin an Abi Mas'udin Az-Zuraqi an Ali ibn Abi Thalib alaihi salam mithla dzalika, sama lawan hadis nang sebelumnya tadi. Nah, kemudian babut tasydidi fi tarkil jama'ati wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma yassir lana umurana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillah rabbil alamin.